Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 24 September 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Kesombongan Menghancurkan. Firman Tuhan terambil dalam Filipi 3 ayat keempat sampai dengan ke-7. Sekalipun aku juga ada alasan untuk mengandalkan hal-hal lahiriah. Jika orang lain menyangka dapat mengandalkan hal-hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dan dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi, tentang kegiatan aku menganiaya jemaat, dan tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap kerugian karena Kristus. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, biarlah kami menjadi orang-orang yang rendah hati, karena sesungguhnya kehidupan kami diberkati oleh Allah dan tidak ada satupun karena usaha dan perjuangan kami tanpa izin Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Ada beberapa tipikal orang sombong. Yang pertama adalah orang yang dahulunya tidak sombong, kemudian menjadi sombong. Ada orang yang memang sombong dan makin hari makin sombong. Dan ada orang yang sombong, kemudian dia tahu itu perbuatan yang buruk, lalu kemudian dia berubah di dalam perubahan karena kasih Kristus. Jadi kesombongan itu adalah tiga tipikal. Ada orang yang awalnya tidak sombong, dia membenci orang yang sombong. Karena membenci orang yang sombong, dia akan berjuang bagaimana bisa seperti dia. Dan sewaktu dia bisa mencapai sesuatu yang sebelumnya tidak bisa dicapai, lalu dia menjadi sama-sama sombong seperti orang yang pertama. Tetapi ada orang yang memang sombong tidak pernah menjadi lebih baik. Yang meningkat adalah kesombongannya. Orang-orang seperti demikian sampai matinya pun tetap sombong. Sementara kesombongan itulah yang kemudian akan diperhadapkan dengan kematian. Kematian itulah yang kemudian membungkam kesombongannya. Karena orang sombong biasanya lewat kata-kata. Dan orang mati tentu tidak bisa bicara. Apalagi yang bisa disombongkan. Seluruh yang dipunyainya akhirnya berakhir di tanah. Bersama dengan tanah yang akan menghancurkan seluruh fisik dan hidupnya. Tetapi ada orang yang sombong, kemudian menyadari kesombongan itu sebagai sesuatu yang diubahkan oleh Allah. Siapa dia? Yaitu Paulus. Paulus, kalau kita boleh katakan, memang sombong sebelumnya. Oleh sebab itu, dia itu sangat mudah menganiayai orang lain, sangat mudah mengejar dan menekan orang lain. Apa alasan sombong secara lahiriah? Apa yang firman Tuhan katakan? Jika orang lain menyangka dapat mengandalkan hal-hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8. Berarti Paulus itu mentaati apa yang menjadi tradisi orang Yahudi. Dan dari bangsa Israel, dari suku Benyamin. Menyebut dirinya sebagai salah satu dari suku Israel. Dia dari suku Benyamin, dari bangsa Israel. Dia adalah orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku menganiaya jemaat. Dan tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Itu adalah seluruh aspek yang bisa membuat Paulus menjadi sombong. Jadi artinya Paulus adalah tipikal yang ketiga yang dahulunya sombong tetapi diubahkan oleh Allah. Apa tandanya? Ayat 7 dikatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap kerugian karena Kristus. Sahabat perjalanan, mari kita belajar untuk mencermati kehidupan kita. Kadang-kadang kita memang tidak ada niat sombong, tipikal yang pertama. Tetapi karena ada orang yang sombong menyakiti kita dan orang yang sombong biasanya menghina kita, lalu kita akan berjuang supaya saya bisa lebih baik dari dia atau minimal setara. Lalu kita bisa mencapai baik dalam pencapaian ekonomi. Dulunya mungkin kita dihina karena naik sepeda, sementara dia pakai mobil. Lalu kita berjuang dengan rajin dan tekun sampai bisa membeli mobil dan diberkati oleh Tuhan. Lalu secara tidak sadar kita menjadi sama-sama sombong seperti dia. Karena kita tersakiti oleh kesombongan orang lain, secara tidak sadar kita berbuat dosa yang sama. Kita menjadi sombong tatkala kita bisa mencapai prestasi tertentu, dan ini adalah keberdosaan. Keberdosaan yang kedua adalah memang sombong dari dulunya. Nggak pernah berubah. Masa kecil sombong, remaja sombong, sudah dewasa sombong karena mungkin dia terlahir dari orang kaya, terlahir dari orang yang berpengaruh, terlahir dari para pejabat yang tidak mengalami yang namanya hidup susah.
Dia tidak merasakan bagaimana sulitnya rakyat jelata. Dia tidak mengalami semuanya itu. Dan dia tidak pernah dihina, diangkat-angkat, dipuja-puja, dipuji-puji. Sehingga kesombongan melekat dari terlahir sampai kemudian meninggal. Tetapi tipe ketiga adalah yang dahulunya sombong diubahkan oleh Allah menjadi orang yang rendah hati, menjadi orang yang tahu diri, dan menjadi orang yang seperti Paulus katakan, di antara orang berdosa akulah yang paling berdosa. Sementara ucapan sebelumnya, di antara orang Israel, orang Yahudi, aku dari suku Benyamin, aku adalah yang terbaik melebihi kamu semua. Secara tidak sadar kita akan menjadi orang-orang yang jatuh di dalam kesombongan. Baik di dalam proses karena kita tersakiti oleh orang sombong, akhirnya kita juga menjadi sama seperti mereka. Atau kita tidak pernah mengalami kesusahan seperti orang lain. Sehingga dari terlahir, tumbuh, tetap hidup dalam kesombongan. Sampai mati pun tetap sombong. Dan banyak kemudian orang-orang yang sebelum meninggal di masa tuanya, karena dia punya kekayaan, dia ingin kemudian kematiannya itu sedemikian rupa. Tolong dibuatkan tempat meninggalnya itu mungkin terbuat dari emas atau petinya terbuat dari apa. Tidak pernah berpikir untuk orang lain. Orang sombong hanya berpikir tentang dirinya. Sampai mati dia tetap sombong, dan sampai mati dia tetap memikirkan dirinya sendiri. Kesombongan itu akan menghancurkan. Kita tahu dengan jelas iblis karena sombong, manusia ingin melebihi Tuhan, jatuh dan kemudian dirubuhkan oleh Tuhan. Janganlah kita kemudian sampai meninggal, kita tidak pernah merubah kehidupan kita yang sombong. Biar kita belajar dari Rasul Paulus, apa yang Rasul Paulus katakan. Sekalipun aku juga ada alasan untuk mengandalkan hal-hal lahiriah atau menyombongkan. Jika orang lain menyangka dapat mengandalkan hal-hal lahiriah, aku lebih lagi sombong. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benjamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi, tentang kegiatan aku menganiayai jemaat, dan tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap kerugian karena Kristus. Orang-orang yang hidup dalam kesombongan adalah mengalami sebuah kerugian, karena dia hidup dalam keberdosaan. Jadi kerugian tidak hanya berbicara tentang finansial, tetapi kalau kita tidak bisa menjaga hidup dalam kebenaran dan tetap hidup di dalam keberdosaan, maka kita mengalami kerugian yang sangat luar biasa dalam hidup kita. Mari sahabat seperjalanan, biarlah kita jangan menjadi tipe pertama, dulunya tidak sombong, tapi setelah mencapai sesuatu menjadi sombong. Atau tipikal yang kedua, dia memang sombong, dari dulunya sombong, sampai matinya, bahkan mungkin makin sombong. Tetapi bila kita belajar seperti Paulus, dia punya alasan untuk sombong. Tetapi apa yang firman Tuhan katakan, dahulu yang kuanggap keuntungan bagiku, sekarang kuanggap kerugian bagi Kristus. Karena Kristus, biarlah kita boleh belajar menjadi pribadi yang semakin rendah hati. Karena apa yang kita miliki satu hari kelak nanti Tuhan akan ambil semuanya. Karena kita terlahir tidak membawa apa-apa, pulang tidak membawa apa-apa. Lalu apa yang kita bawa ke hadapan Kristus? Yaitu kehidupan yang diubahkan menjadi orang yang rendah hati, menjadi orang yang sabar, bisa menghargai berkat Allah dan tidak sombong. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Hamba-Mu berdoa buat yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan, yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu rencana Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus, jadikan kami orang yang rendah hati dan tidak sombong. Kami berdoa. Amin.